kemarin udah mempelajari untuk melawan musuh, yaitu momen ya, dan juga geser. Nah, untuk melawan momen ini kita kasih tulangan longitudinal gitu kan ya. Apakah butuh dua, apakah butuh tiga gitu ya. Nah, tergantung kalau momennya positif ya berarti taruhnya di bawah gitu ya. Kalau momen negatif taruhnya di atas gitu kan ya. Kalau momen positif berarti taruhnya di bawah, tulangan atas, tulangan tekan gitu kan ya. Kalau momen negatif taruhnya di atas, kebutuhannya ya misalkan butuh tiga taruhnya di atas, tulangan yang di bawah itu tulangan tekan gitu aja ya. Jadi cuma dibalik aja gitu. Oke, jadi kalau momennya positif ya, ini tulangan bawah ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, yang tulangan atasnya ini, tulangan atasnya ini tulangan tekan kan, kalau main positif. Tapi kalau tulangan, kalau momennya negatif, nah kalau momennya negatif, tulangannya taruh di atas ya, sesuai kebutuhan, tulangannya taruh di atas. Nah, tulangan bawahnya ini tulangan tekan, gitu aja ya. Jadi kebalik aja gitu. Nah, lalu sudah mempelajari kalau melawan musuh yaitu geser, gitu kan? Kalau melawan geser, kita pasang sengkang nih di sini. Nah, kalau pasang kayak gini, berarti kakinya ada dua ya. Ini kakinya ada dua nih. Satu, dua, gitu ya. Kakinya ada dua. Jadi waktu ngitung VS, gitu kan. Itu kan AV dikali F yield dikali jumlah ya. Jumlah kan D per S. Nah, ininya ini jangan lupa ini dua kaki ya. Jadi eh, 0,25 pi D kuadrat kali 2. Jangan lupa gitu kan, ada dua kaki. Nah, kalau misalkan dua kaki kurang, geser itu bisa teman-teman tambahin satu kaki lagi di sini. Gitu. Jadi, eh, nah misalkan gini, jadi kakinya ada tiga. Tuh kakinya ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Nah, kalau kakinya tiga kayak gini, jangan lupa ini dikali tiga gitu ya. Itu kalau desain geser. Nah, kita sekarang akan desain torsi. Oke, sekarang kita akan desain torsi. Nah, untuk desain torsi ini, kebetulan yang cuma nahan, nah, tiga kaki ini itu adalah dua, itu adalah kaki sengkang ya. Jadi, ini ya, tiga kaki itu adalah dua itu kaki sengkang, sengkang. Yang ya. Satu itu ties namanya atau sekang ikat. Jadi yang 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 ini ya, yang ini nih, ini sama eh ini sama ini itu adalah dua kaki sengkang. Nah, yang tengah-tengah ini, yang ini nih ya, ini adalah satu kaki
ties atau sengkang ikat namanya. Jadi kalau yang hijau itu sengkang tertutup ya. Kalau yang biru itu sengkang ikat yang cuma satu doang kayak bijian doang gitu. Nggak ngelup. Kalau yang hijau ngelup ya. Nah, kalau misalkan gesernya terlalu besar ya, teman-teman bisa nambahin ties yang banyak. Jadi yang biru ini bisa teman-teman tambahin kalau misalkan gesernya itu terlalu besar sehingga oh butuh dua kaki tambahan. Jadi total ada empat kan dua sengkang dua ties misalkan ya. Jadi ada empat kaki misalkan di sini. Nah itu bisa buat nahan geser gitu ya. Nah tapi si ties ini harus diikat ke harus ada tempat buat naruhnya. Jadi tulangan longitudinalnya juga harus ada tak harus buat ngiket si ties gitu ya kayak gini ya nih gini kan nah nah misalkan gini nih itu kan lalu di sini ada sengkangnya oke ya sengkang ada dua kaki ya kaki nomor satu kaki nomor dua nah kalau gesernya kebanyakan gitu ya, saking besarnya gaya dalam geser, teman-teman bisa nambahin ties di sini gitu. Jadi total ada tiga kaki nih. Kalau misalkan kurang juga, teman-teman bisa nambahin kaki keempat gitu. Nah, ini total ada empat kaki gitu. Itu kalau gesernya kurang gitu ya. Jangan lupa loh, tapi VS-nya harus kurang dari VS maksimum. Jadi VS yang kita pasang harus kurang dari VS maksimum. Jadi kalau kebanyakan masang masang butuhnya berarti mungkin baloknya kurang gede ukurannya gitu ya. Nah, jadi kita bisa nambah size sesuai dengan kebutuhan kita, tapi sekali lagi harus kurang dari VS maksimum. Nah, jadi ada untungnya ya kalau misalkan tulangan longitudinalnya kan bisa aja tuh misalkan eh, eh, pasang 4D13 misalkan atau cuma 2D25 aja cukup misalkan. Nah, kalau teman-teman bisa pasang 4D13 itu bisa megangin ties gitu loh. Jadi eh, kita nggak bisa pakai 2D25 tapi mau pasang ties kan nggak ada yang megangin ya nih. Kan gini nih, cuma ada dua. Gini kan, gini. Tiesnya mau diiketin kemana kan nggak bisa gitu loh. Jadi memilih tulangan longitudinal itu ngefek ke tulangan transversalnya gitu ya. Tulangan transversal di sini adalah sengkang dan juga ties atau sengkang ikat. Jadi eh, apa eh, sengkang yang ngelup itu satu ditambah ties yang biru itu gitu. Nah, jadi itu ya choose wisely gitu tulangan longitudinalnya barangkali mendingan pakai yang banyak tapi kecil daripada sedikit tapi gede diameternya jadinya kita nggak bisa pasang ties nggak ada yang megangin tiesnya. Oke itu satu ya. Terus itu kalau geser. Kalau torsi, masalahnya torsi itu nggak bisa kita lawan pakai ties. Torsi itu cuma bisa kita lawan pakai sengkang tertutup yang ngelup itu. Jadi yang torsi itu cuma bisa kita lawan dengan yang ngelup kayak gini nih. Si harus satu kesatuan ngelup gitu. Dan torsi itu cuma bisa dihitung satu kaki gitu. Jadi kenapa? Karena torsi itu memang kerjanya kerjanya gini, torsi namanya juga kepuntir ya. Jadi segini itu kepuntir gitu. Jadi yang ngelawan puntiran itu adalah si sengkang yang tertutup itu dan satu kaki gitu. Jadi nggak bisa dihitung dua. Itulah bedanya tulangan transversal untuk menahan geser dan juga tulangan transversal untuk menahan torsi gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kayak gini tuh masangnya nih balok kita kayak gini ya. Berarti kaki kaki untuk nahan geser ada empat,
Tetapi kaki untuk nahan torsi cuma satu, gitu ya. Oke, itulah bedanya torsi. Jadi torsi itu apa trikinya di situ karena cuma bisa dilawan oleh sengkang tertutup yang ngelup gitu. Tais itu nggak bisa kita andalkan buat nahan torsi. Beda sama geser, gitu ya. Jadi kalau gitu mau nggak mau kita cuma bisa gedein diameter gitu kan ya, cuma bisa gedein diameter sengkang tertutupnya gitu, sama merapatkan spasi gitu kan. Kalau kurang soalnya torsinya kegedean gitu ya. Jadi pilihannya cuma membesarkan diameter sengkang tertutup atau merapatkan spasi sengkang tertutup gitu ya biar jadi banyak atau eh atau memasang memasang apa namanya itu bandel gitu, tulangan bandel gitu. Jadi ada keterbatasan memang buat melawan torsi itu gitu ya, agak PR gitu gitu. Gara-gara sekali lagi kita nggak bisa nambah kaki, cuma bisa ngitung satu kaki. Kondisi kayak gini tuh karena sengkang tertutupnya cuma satu kaki. Ya gitu ceritanya. Oke, ya mungkin kita akan berawal dari eh, kenapa sih kita harus mempersiapkan tulangan torsi gitu aja ya. Oke, torsional forces may act tending to twist a member about its longitudinal axis. Jadi memang gara-gara ada puntir gitu ya di sumbu longitudinalnya. Jadi ya apapun kondisi yang membuat penampang itu gitu ya buntir gitulah, itulah torsi gitu. Nanti kita lihat ya kondisi apa yang bikin penampang kita puntir. Torsional forces seldom act alone and are usually concurrent with bending moment. Torsional forces seldom act alone and are usually concurrent with bending moment and transverse shear and sometimes with axial force. Nah, jadi gaya torsi itu jarang banget tuh kerja sendirian. Dia biasanya barengan sama momen sama gaya geser gitu ya. Dan kadang-kadang sama gaya aksial. Torsion should be included explicitly, especially with the increasing use of structural members, for which torsion is a central feature of behavior. Examples include curved beam, curved bridge girders, and helical stairways slabs. Jadi torsi harus kita apa ya? Harus kita akomodir gitu ya, harus kita hitung, harus kita persiapkan gitu. Nah, biasanya gara-gara hal-hal yang curve-curve. Jadi kalau ada curve, biasanya torsi. Terus ya contohnya ini ya, curve beam, curve bridge girder, sama helical stairway slabs. Nah, jadi kalau udah nge-curve gini biasanya torsi karena gayanya itu nggak imbang gitu loh, gara-gara curve-nya sendiri. Jadi gara-gara geometrinya sendiri, torsi itu tidak tidak bisa dihindarkan. Ya kan ini bayangin aja ini kan as gitu kan. Lalu apa di sini anggap aja bebannya sama gitu kan. Tapi kan gara-gara geometrinya dengan beban yang sama pun di kanan sama di kiri kan, eh bikin dia muntir gitu. Ini kan tetap nggak simetris gitu loh, gara-gara geometrinya sendiri gitu. Jadi sekali lagi torsi itu nggak ada kalau apa simetris gitu kanan kirinya sama gitu. Jadi kan nggak muter ya dia. Jadi misalkan ini 10, ini juga 10.
Kalau ini bikin momen ke sini, yang ini juga bikin momen ke sini. Jadi dia tetap 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 tegak gitu, nggak muter gitu. Bayangin kalau di sini tuh 15, di sini 10 kan menangan yang kiri ya. Akhirnya dia muter kan, torsi menangan yang ini. Gitu. Yang ini kalah nih, kalah kecil. Muterlah dia gitu loh. Jadi gara-gara geometri nge-curve ini pun walaupun bebannya sama, kan dikali tributer itu kan tetap jadi beda gitu. Jadi eh, apa area loadnya sama, misalkan bebannya itu 10 misal atau berapa ya 2 kilonewton per meter persegi. Bebannya sama nih, beban merata. Cuma tributerinya kan luasan yang kanan tuh ujung-ujungnya nggak simetris nih bebannya gitu loh. Jadi torsi deh gitu. Jadi satu kata kuncinya ya, kalau hal-hal yang nge-curve itu pasti torsi, itu satu ya. Nah, ini apalagi nih, teman-teman udah tahu ya, ini terkenal banget, long span LRT yang nge-curve banget gitu. Ini torsinya gede banget. Jadi kalau misalkan teman-teman apa pernah pernah lihat nge-search gitu ya, pasti yang jadi concern gitu kan, itu torsinya. Nah, jadi ini torsi nih. Nah, ini ini satu ya nge-curve aja udah bikin torsi. Dua, ini kelihatan banget bebannya cuma di kiri nih. Ini bikin torsi gitu ya. Jadi apa? Misalkan misalkan bebannya cuma di kiri nih ya. Nih, bebannya cuma di kiri. Ya, gini ya. Bebannya cuma di kiri. Nah, itu juga torsi kan gitu karena nggak ada pengcounternya, nggak ada yang counter di sini karena bebannya cuma ada di kiri, cuma di sini doang. Nah, ini gambar sangat menggambarkan nih bebannya cuma di kiri itu juga jelas akan bikin torsi. Jadi satu beban tak imbang gitu ya. Dua bebannya mas sama cuma geometrinya beda, nge-curve gitu. Jadi kan beban yang sama dikali tributer yang beda, tetap bikin bebannya beda. Jadi tetap bikin torsi gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu yang tidak bisa kita hindari gitu loh, torsi itu ada. Nah, jadi gara-gara ada torsi, long span ini tuh pakai apa free stress masuk ke bawah gitu buat megangin biar nggak apa namanya eh, torsi gitu. Gitu. Nah, torsi itu ada dua jenis. Yang pertama namanya primary, yang kedua namanya secondary. Jadi, ya, it is useful in considering torsion to distinguish between primary and secondary torsion in reinforced concrete structure. Nah, jadi ada dua jenis ya, ada yang primer, ada yang sekunder. Primary torsion, sometimes called equilibrium torsion or statically determinate torsion, exists when the external load has no alternative load path but must be supported by torsion. For such cases, the torsion required to maintain static equilibrium could be uniquely determined. Ya, jadi ceritanya torsi ini nggak ada pilihan lain ya ini. Torsi primer ini ya bisa kita sebut kesetimbangan equilibrium torsion, jadi torsi kesetimbangan ya atau statically determinate torsion ini ya. Nah, ini tuh kalau nggak ada load pad lainnya. Jadi ini kata kunci banget ya load pad. Ini teman-teman udah belajar ya load pad itu adalah lintasan beban. Jadi dia akan memilih kalau ada banyak ya load pad itu, dia akan memilih jalur yang paling efisien gitu. Nah, tapi ada suatu kondisi di mana load pad-nya itu nggak ada pilihan lain. Dia ini adalah dalam tanda kutip tulang punggung keluarga, tulang punggung keluarga. Ya, pokoknya apa elemen yang sangat penting gitu loh. Nah, itu namanya torsi primer gitu atau torsi kesetimbangan. Nah, tor
Kalau kondisi itu tuh apa dibutuhkan untuk menjaga static equilibrium ini. Nah, ceritanya kayak gini nih. Nah, an example is the cantilevered slab of below. Loads applied to the slab surface cause twisting moment MT to act along the length of the supporting beam. These are equilibrated by the resisting torque T provided at the columns. Without the torsional moment, the structure will collapse. Nah, jadi ini kata kuncinya. Jadi kalau teman-teman lihat struktur kayak gini ya, ini nggak ada pilihan lain, cuma ada balok. Cuma ada balok ini yang nahan torsi, nggak ada pilihan lain. Siapa lagi yang nahan torsi selain dia? Nah, kalau kondisinya kayak gitu, itu namanya torsi kesetimbangan atau primary torsion. Jadi mau nggak mau ya ini kan ada beban di sini. Hujan kayak apa dead load-nya kanopi kayak gitu-gitu ya. Itu mau nggak mau akan membuat torsi di beam yang ini. Kan ini bayangin aja ya kalian jadi beam di situ tuh. Lalu kalian cuma dibebani di kanan kalian, kirinya kosong. Itu kan kalian kepuntir gitu loh. Jadi kalau mempelajari teknik sipil coba dirasa-rasa ya. Ya, bayangin kalian jadi balok gitu kan, lalu kalian kepuntir gitu. Nah, kayak gitu. Nah, nggak ada pilihan lain nih, cuma balok itu kan, cuma cuma sendirian nih, nggak ada lain kan. Siapa lagi yang nahan? Jadi ya ya udah si rain, si apa si hujan, lalu beratnya kanopi itu disalurin ke balok yang cuma ada satu ruang ini ya. Lalu kalian kepuntir tuh, nanti kalian transfer ke kolom dua kolom di kanan sama kirinya itu gitu. Jadi nggak ada pilihan lain. Nah ini kan design torch may not be reduced because the moment distribution is not possible. Jadi tidak redistribusi tidak mungkin terjadi karena cuma sendirian doang kalian nggak ada yang bantuin gitu. Itu namanya primary torsion. Nah, kalau secondary torsion, also called compatibility torsion or statically indeterminate torsion, arises from the requirements of continuity, there is compatibility of deformation between adjacent parts of a structure. Jadi disebut torsi kompatibilitas gitu ya atau statis tak tentu gitu kan. Nah, jadi dia dibutuhkan untuk kompatibilitas dia dibutuhkan untuk continuity dari kompatibilitas deformasi gitu kan. For this case, the torsional moments cannot be found based on static equilibrium alone. Disregard of continuity in the design will often lead to extensive cracking, but generally will not cause collapse. An internal readjustment of forces is usually possible and an alternative equilibrium of forces found. Nah, jadi dia ini cuma dibutuhkan untuk equilibrium, gitu kan? Kalau misalkan dia ini di apa ya, apa di neglect gitu, dia itu akan mengalami cracking yang luar biasa gitu ya, tetapi nggak akan collapse gitu. Jadi inilah apa ya bedanya gitu. Kalau yang primary torsion ini nggak bisa di neglect karena dia ini dibutuhkan untuk kesetimbangan namanya juga equilibrium ya. Jadi kalau dia kalau kita neglect kolaps nih dia gitu. Tapi kalau ini cuma apa dibutuhkan untuk kompatibilitas gitu kan. Jadi kalau kita neglect ya crack tapi nggak kolaps gitu.
Nah, jadi pembandingnya gini ya. Oh ya, ini gambar kalau secondary torsion. An example of secondary torsion is found in the spandrel or H-beam supporting a monolithic concrete slab shown in figure below. Nah, jadi beda banget ini kan. Ini sama si cantilever nih. Sekali lagi kalau cantilever tuh baloknya cuma cuma satu doang gitu. Jadi mau nggak mau dia ini mengalami torsi sendirian, nggak bisa diredistribusi. Jadi nggak ada apa ya transfer dikit gitu loh, transfer momen dikit ya itu nggak ada tuh. Beda sama yang ini nih. Jadi ketika ada torsi ini, bayangin ya kalian di sini nih beamnya kan beban cuma di kanan kalian, kalian kena torsi kan. Cuma di sini tuh ada beam, at least kalian nggak sendirian apa ya nggak sendirian menahan torsi. Jadi eh, ada kemungkinan redistribusi momen. Jadi nih design torque for this spandrel beam may be reduced because moment redistribution is possible. Nah, jadi apalagi ini kan ada balok-balok anak ya di sini ya. Jadi ini sangat bisa redistribusi momen terjadi masuk ke sini gitu. Jadi eh kalau misalkan torsinya dia di neglect itu tadi krek tapi nggak akan kolaps gitu loh. Bayangin aja kalau ini kan nggak ada lagi nih kolaps lah sudah struktur kita gitu. Itu jadi itu bedanya ya apa primary torsion sama secondary torsion. Nah ini penjelasannya. If the spandrel beam is torsionally stiff and suitably first load pad, if the spandrel beam is torsionally stiff and suitably reinforced, and if the column can provide the necessary resisting torque T, then the slab moment will approximate those for a rigid exterior support as shown in figure B below. Oke ya, yang B ya. Second load pad. However, if the beam has little torsional stiffness and inadequate torsional reinforcement, cracking will occur to further reduce its torsional stiffness, and the slab moments will approximate those for a hinge edge as shown in figure C below. Nah, jadi ini tuh adalah gambar. eh, Nah, ini jadi adalah gambar mata kita di sini gitu. Ini ada titik A, ini ada titik B. Nah, jadi dia tuh bisa milih kasus satu atau kasus dua. Jadi ceritanya kalau si A, si BIM yang ini nih, kita persiapkan dengan oke, gitu kan? Ya, jadi torsional stiff and suitably reinforced. Dan kolom provide necessary resisting torque. Jadi baloknya udah oke, kita persiapkan nih torsi, kolomnya juga kita persiapkan torsi, gitu kan ya. Jadi yang kejadian ya kondisi satu. Jadi ini apa si balok yang ini ya, yang ujung itu mampu menahan segede ini ya. Slab ini gambar slab moment. Nah, terus kalau misalkan kita mempersiapkan ini, eh, nggak mempersiapkan torsi dan juga kolomnya juga nggak gitu ya. Jadi beamnya itu has little torsional stiffness and inadequate torsional reinforcement. Jadi nggak kita persiapkan tulangan torsinya, kekakuan torsinya kecil gitu-gitu lah. Pokoknya si beamnya ini nggak kita persiapkan buat tulangan torsi yang memadai gitu lah ya. Cracking, nah ini crack terjadi itu yang akhirnya mengurangi kekakuan torsionalnya si beamnya itu gitu. Nah, ya udah akhirnya ada hinge itu
dianya jadinya cuma bisa nahan kecil gitu loh. Jadi akhirnya terredistribusi. Akhirnya di sini kan lebih tinggi ya. Jadi ini kan lebih rendah tuh. Jadi terredistribusi itu maksudnya gitu kayak apa ya? Kayak transfer gaya gitu loh. Jadi di sini nanti di bagian slabnya gitu kan. Jadi ya momen negatifnya jadi lebih gede gitu. Terus ini yang di balok B, balok B jadi lebih nahan lebih gede gitu ya. Jadi itulah redistribusi. Jadi kayak bisa ada opsi untuk mentransfer gaya gitu lah. Nah, if the slab is designed to resist the altered moment diagram, collapse will not occur. Nah, jadi eh, ini kan lebih gede ya di dua ini kan momen positifnya slab lebih gede. Ini juga di daerah tumpuan dekat-dekat balok, momen negatifnya lebih gede. Nah, kalau kita udah bisa mempersiapkan slab gitu kan, akhirnya kan juga nggak kolaps gitu. Jadi gitu. Jadi si balok di A itu bisa melakukan redistribusi momen gitu ceritanya ya. Bisa. Jadi mau milih ya load pad 1 atau 2 gitu, itu bisa kejadian. Sekali lagi beda kalau kondisi ini itu nggak ada pilihan lain. 100% torsi kena ke dia, kalau kita nggak mempersiapkan tulangan torsi, kolaps lah sudah si kanopi ini. Jadi bahaya nih ya. Load padnya tuh nggak ada pilihan lain gitu, cuma ada satu gitu. Kalau yang ini ada dua, ada dua pilihan load pad. Equilibrium versus compatibility torsion. Jadi setelah tahu nih ada dua torsi, lalu so what gitu, so what? For the equilibrium or primary torsion, the supporting member must be designed to provide the torsional resistance required by static equilibrium. For secondary torsion resulting from compatibility requirement, it is assumed that cracking will result in a redistribution of internal forces, and according to ACI code 22732, the maximum torsional moment TU may be reduced to TU sama dengan Pi TCR or TU sama dengan Pi 0,33 lambda akar FC prime ACP kuadrat per PCP. Oke, jadi kalau torsi kita yang kita hadapi itu adalah torsi kesetimbangan atau torsi primer atau torsi equilibrium gitu ya, atau torsi statis tertentu gitu kan. Nah, supporting member must be designed to provide the torsional resistance. Jadi mau nggak mau tuh member itu komponen struktur ya komponen struktur penahannya, which is adalah which is balok, which is beam, which is the beam and the column gitu ya. Jadi mau nggak mau tuh balok sama kolomnya itu harus kita desain me- eh, untuk cukup menahan torsi yang terjadi gitu. Jadi mau nggak mau tuh. Tetapi kalau secondary torsion gitu, kita boleh mengasumsikan bahwa dia bakal crack gitu loh. Si si member-membernya itu boleh kita anggap udahlah biar crack gitu. Hingga akhirnya terjadi redistribusi ini tadi gitu ya. Bisa bagi-bagi gaya dalam, bukan bagi-bagi kekuasaan. Nah, terus jadi TU yang ada torsinya, jadi misalkan gaya dalam torsinya misalkan 100 kilonewton meter gitu ya misalkan ya. Itu tuh bisa kita diskon, bisa kita turunin. Jadi ini TU dari gaya dalam bisa kita turunin sampai pi TCR atau segini gitu. Ya, dia ini tuh rumus TCR ya. Jadi 0,33 lambda akar FC prime ACP kuadrat per PCP itu ya diskonnya ya
diskonnya hingga ke situ. Jadi misalkan di sini dapatnya oh, 50 kilonewton meter. Awalnya kan gaya dalamnya 100, misalkan ya 100 kilonewton meter. Eh, misalkan awalnya 100 kilonewton meter gitu ya. Terus dari ini pi TCR ternyata dapatnya 50 kilonewton meter. Ya udah kita tuh nggak perlu desain torsi pakai yang ini, tapi kita pakai yang bawah gitu. Jadi kan lumayan ya diskonnya gitu. Pokoknya bisa didiskon hingga PTCR. Torsion in uncracked plain concrete members. If the material is elastic, Saint-Venant's torsion theory indicates that torsional shear stress are distributed over the cross section. Nah, jadi ini ceritanya kalau kita ingat-ingat McBan kita ya, terus kita kasih gaya torsi. Nah, si torsi yang kita kasih itu didistribusikan sepanjang cross section. Ya, jadi ini tegangan torsinya gara-gara torsi gitu. Bisa kita lihat ya yang di luar-luar nih tegangannya paling gede, yang di tengah-tengah gabut ceritanya tuh. Itu ya. Jadi ini tuh megbannya kalau kita tinjau kayak gitu. Shear stress in pairs act on an element at or near the white surface as shown in figure 81 strip 4A above. As explained in strength of material text, the state of stress corresponding to equal tension and compression stresses on the faces of an element at 45 degree to the direction of shear. These inclined tension stresses are the same kind as those caused by transverse shear. However, in the case of torsion, since the torsional shear stresses are of opposite sign on opposing sides of the member, figure 8.1 strip 4b above, the corresponding diagonal tension stresses are at right angles to each other. Figure 8.1 strip 4A above. Nah, ternyata gitu kan kita lihat eh, apa tegangan-tegangan utamanya gitu. Nah, itu sudut 45. Jadi mekanismenya itu hampir sama dengan geser. Cuma karena torsi itu ngelup, nanti ada ada yang beda arah di samping kanan sama samping kirinya beda arah. Jadi kalau dibandingkan dengan geser gitu nanti kalau geser itu kan semuanya dari atas ke bawah ya gitu. Tapi kalau torsi mungkin bagian kanannya ke atas, bagian kirinya ke bawah gitu. Jadi eh, ada sisi yang beda arah. Nah, apaan tuh TCR ya? TCR itu adalah cracking torque. Itu adalah when the diagonal tension stresses exceed the tensile resistance of the concrete. A crack forms at some accidentally weaker location and spreads immediately across the beam. Nah, jadi kan kita tadi lihat ya ternyata apa membentuk ya membentuk diagonal 45 gitu kan ya. Nah, ini kalau tariknya melebihi kapasitas tarik konkret, itu kan crack forms. Terus, nah, the value of torque corresponding to the formation of this diagonal crack is known as the cracking torque TCR. Nah, jadi kan akhirnya kan eh, kita tahu ya ada diagonal-diagonal itu menghasilkan sudut utama. Ya, McBandnya coba diingat lagi, ada sudut utama principal stress tuh.
Kalau tegangan tariknya melebihi kapasitas dari apa eh, konkretnya itu sendiri gitu ya. Intinya pokoknya konkret itu kalau ada hmm, tarik kan dia lemah gitu kan ya. Nah, kalau udah mencapai itu ya udah dia crack gitu kan. Nah, besarnya torsi yang membuat crack itu terjadi itu namanya cracking torsi. Jadi torsi crack gitu, TCR itu gitu ya. Using thin walled tube space stress analogy to compute TCR, the nonlinear stress distribution shown by the dot lines in figure 81-4b lends itself to the use of the thin walled tube space stress analogy. Using this analogy, the shear stress are treated as constant over a finite thickness T around the periphery of the member, allowing the beam to be represented by an equivalent tube, as shown in figure 815 below. Nah, jadi coba kita balik lagi ya. Kalau dari sini kan sebenarnya yang paling kerja itu kan yang perimeter ini ya, peri-peri. Pokoknya apa sih pinggiran gitu. Itu kerja paling luar biasa. Nah, tengah-tengah ini gabut gitu kan. Nah, jadi kalau kita pakai analogi ini thin wall tube berarti tabung berdinding tipis gitu ya. Dan pakai analogi truss space truss gitu untuk ngitung TCR gitu ya. Nah, jadi shear stress dianggap konstan se setebel T gitu. Jadi dalam tebal T, shear stressnya dianggap konstan sepanjang perimeter. Nah, jadi kayak gini. Jadi aslinya itu kan solid ya. Aslinya ini ada isinya ya. Aslinya itu Aslinya itu tuh ini tuh solid ya, penampangnya solid, ada isinya, jadi nggak bolong, gitu kan. Nah, cuma seolah-olah nih kita tuh anggap apa namanya dia itu hollow gitu loh. Jadi kita anggap dia itu hollow gitu, setebel T. Nah, ini ya, setebel T. Nah, ternyata apa itu ya si tebel T-nya ini kan kalau geser dikalikan dengan luas kan jadi tegangan geser dikalikan luas kan jadi gaya ya. Nah ini tuh si gayanya ini gaya nomor satu, gaya nomor dua, gaya nomor tiga, gaya nomor empat. Nah ini kan terus ngelup ya. Nah inilah yang ngelawan si torsi kan gitu. Torsinya ke sana, kita lawan ke sana. Gitu. Nah begitu jadi apa? Gitu ya. Jadi apa geser yang di sini tuh direpresentasikan sama ini. Jadi tegangan geser dikalikan luas gitu. Terus ini juga jadi gaya. Jadi seolah-olah ada empat couple gitu ya, gitu. Nah, itulah namanya si shear flow-nya itu begitu. Shear flow according to thin wall tube model. In the analogy, shear flow Q is treated as a constant around the perimeter of the tube and related to applied torque T as follows. Jadi T itu Q dikalikan X0 kali T dikalikan apa lengannya gitu ya ditambah Q kalikan Y0 T gitu, dikalikan lengannya. Jadi ini, coba ya. Jadi itu tuh cuma, apa, itu tuh cuma tegangan dikalikan luasnya. Jadi kan ini X0 dikalikan T, ini kan X0 kali T kan ini ya, itu dikalikan lengannya. Nah,
lengannya itu kan ini ya, lengan ke sini loh. Sebenarnya ini tuh sigma momen aja, mau di sigma momen di tengah-tengah sini. Oke, jadi rumus ini tuh cuma, ini anggap aja kita V1 ya. Ini V2, ini V3, ini V4. Jadi ini cuma V1, ini sigma momen aja di tengah-tengah di center ini. Itu kan V1 dikalikan lengannya ya setengah Y0 ditambah V2 kalikan lengannya setengah X0 kan ditambah V3 dikalikan lengannya lengannya itu setengah Y0 ditambah V4 dikalikan dengannya setengah X0 gitu aja sebenarnya tuh maksud maksud persamaan ini itu cuma gaya kalingan gitu kan. Nah, si si V1 sama V3 kan besarnya sama ya. Ini nih, ini sama ini kan kan si V1 itu adalah ki X0 gitu loh. Yang ini juga ki X0. Yang ini ki Y0, yang ini ki Y0 gitu. Makanya eh, ki X0 ki X0 dikali setengah Y0 ini juga ki X0 kali setengah Y0 kan berarti berarti ki X0 dikali Y0 kan gitu. Ini tuh si V1 sama V3. Jadi ini tuh V1 sama V3. Nah, yang ini adalah V2 sama V4-nya kan. V2 itu kan ki Y0 ya. Terus ini juga ki Y0 dikalikan setengah ki X0. Setengah dikali setengah ki X0 jadi dia yang ini gitu loh. Nah, jadi hasilnya total kayak gini gitu ya. Oke, cuma gitu ya. The product X0 Y0 represents the area enclosed by the shear flow path A0. Dengan X0 Y0 itu A0. Sehingga T itu adalah 2 Ki A0. Ki adalah T dibagi 2 A0. Shear stress according to thin wall tube model, si tahu itu ya, si shear stress gara-gara torsi itu adalah Ki per T. Yaitu adalah T per 2 A0T. Nah, inilah shear flow yang terjadi di sini. Kalau kita mau ngitung si shear flow-nya ya, gitu. Jadi ini shear flow sepanjang T gitu ya. Jadi tegangan gesernya ya ini T dibagi 2 A0T gitu. Itulah tegangan geser akibat torsi. Corresponding diagonal torsion from figure 81-4A above, sigma sama dengan tau. Let tensile strength of the concrete approximated with sigma sama dengan 0,33 lambda akar Fc prime. Therefore, the cracking torch would be TCR sama dengan 0,33 lambda akar Fc prime 2 A0T. Let A0 mendekati kita kita bikin jadi sedekat mungkin 2/3 ACP. T sama dengan 3/4 ACP per PCP. The cracking moment would be TCR sama dengan 0,33 lambda akar Fc prime 2 dikali 2/3 ACP dikali 3/4 ACP per PCP sama dengan TCR 0,33 lambda akar Fc prime ACP kuadrat per PCP. Dari sini ya, T, T per 2 A0T, ya ini sama dengan T per 2 A0T, terus sama dengan 0,33 lambda akar Fc prime. Kan? Nah, jadi langsung pindah ruas ya. Jadi 0,33 lambda akar Fc prime dikali 2 A0T gitu kan. Ini cuma pindah ruas nih. Nah, makanya inilah rumus TCR gitu. Nah, terus A0 itu
mendekati 2/3 gitu. T-nya juga pakai ini. Jadi A0 dijadiin ini, T jadiin ini, dimasukin ke rumus yang ini. Makanya didapatkan TCR tuh angkanya segini gitu. Nah, ini jadi ini tuh asal-usul ngitung TCR-nya. Torsi yang membuat krek diagonal akibat torsi itu sendiri terjadi. Jadi emang apa ya kapasitas penampang dalam menahan torsi gitu lah ya gambarannya tuh gitu loh. Jadi kalau polosan si penampang ini kita biarin aja terus kita pengen tahu berapa sih oh apa kap yang bisa ditahan gitu misalkan ya yaitu si TCR ini gitu. Ya angkanya segini nih gitu. Nah, inilah yang kejadian gitu kan. To resist torsion for values of T above TCR, reinforcement must consist of closely spaced stirrup and longitudinal bars. Reinforcement for torsion with cracking pattern are presented in figure 81-6 below. Nah, jadi kayak gitu crack-cracknya tuh bentuknya diagonal-diagonal kayak gitu. Nah, bayangin aja nih mau nge-crack kayak gitu, kita kasih stirap yang di sini nih kan nahan kan nahan nahan apa ya sangat-sangat kelihatan banget dia tuh membantu dong jadi bayangin aja mau ancur kayak gini terus ada stirapnya kan mau nahan dong gitu kan jadi stirap pun nahan longitudinalnya juga nahan ini baik ini juga nahan si longitudinal jadi selain stirap atau sengkang tertutup itu longitudinal itu menahan kegagalan torsi. Nah, ini juga dimanapun lokasi tulang longitudinalnya bantuin dia jadi bayangin aja ada di sini tulang longitudinal kan tetap bantuin torsi ya coba bayangin nih jadi pokoknya kalau belajar coba kalian bayangin kalian jadi tulangan longitudinal nih kalian tiduran di sini terus si satu penambang tuh mau kepuntir kan kalian ikut nahan kan tuh jadi mau pasang di sini mau pasang di sini pokoknya akan membantu torsi kan gitu. Jadi eh, nggak perlu cuma ini doang nih, nggak perlu cuma di sini doang, nggak perlu di sini doang, nggak perlu cuma di sini doang. Tapi kalian pasang di sini aja itu juga menahan torsi gitu kan. Lalu bayangin kalau jadi sengkang di sini. Kalau mau kepuntir tuh satu kotakan, kan kalian nahan gitu ya. Tuh, jadi coba dirasain kalian jadi sengkang di sini terus penampangnya mau kepuntir itu kalian nahan bayangin kalian tiduran di sini penampangnya mau muntir itu juga nahan kalian gitu loh Sirpet after cracking tests show that after cracking the area enclosed by the shear pad is defined by the dimension x0 and y0 measured to the center line of the outermost close transverse reinforcement. Ya, jadi dari banyak orang-orang riset, orang-orang tes gitu ya, itu tuh setelah crack, area yang dilingkupi oleh shear pad yang yang didefinisikan dengan X0 sama Y0 gitu. Ya, jadi dari tes-tes setelah crack eh, area yang yang dilingkupi oleh sirpet itu tuh ternyata bisa kita definisikan dengan dimensi X0 sama Y0 yang dihitung ke center line dari sisi terluar close transfer reinforcement. This dimension define the cross area A0H sama dengan X0 Y0 gitu ya udah jadi A0H itu X0 Y0. And the shear perimeter pH sama dengan 2 kali X0 tambah Y0. Jadi eh, karena kita tahu X0 sama Y0 itu ya, jadi luasannya tinggal X0 kali Y0. Perimeternya itu keliling tuh, jadi cuma 2 kali X0 tambah Y0. Jadi cuma keliling ya. Measured at the steel center line. Oke, jadi dihitung di as
ASI sengkang, udah gitu aja. Gitu aja. Jadi ya udah di pokoknya asnya ini ya, asnya ini nih sama asnya ini itu namanya X0. Asnya yang ini sama asnya ini namanya Y0. Basic relation for stirrup torsional reinforcement. With referring to figure 81 strip 8 below, the relation for stirrups torsional reinforcement can be formulated based on basic principle of equilibrium as presented in below. Oke, ini tuh adalah apa sigma momen tadi tuh loh. Jadi T4 itu adalah torsi 4 gitu ya. Itu adalah V4 dikalikan lengannya. Itu yang tadi tuh kita udah ini. Nah, itu tuh kalau digambarnya kayak gini ya. Jadi V4 dikali lengannya. Lengannya kan setengah Y0 kan. Setengah X0 kan. Nah, ya kan nih. Jadi setengah X0. Jadi cuma gaya dikalikan lengan gitu ya. Itu torsi 4 gitu namanya tuh. Nah, lalu with referring to figure 81 strip 9 below, the vertical shear force V4 can be related to the provided stirrups as follows. V4 sampai dengan AT FYT kalikan N. Ini kan torsi 4 itu gaya V4 dikalikan lengan gitu kan. Nah, gaya V4 itu siapa? Itu adalah A eh, luas dikalikan tegangan dikalikan jumlah gitu kan jadi gaya gitu si stirupnya itu. Nah, jadi AT itu area of one leg of closed stirrup. Jadi sekali lagi ya, cuma bisa one leg yang kita klaim gitu karena beda kayak itu ya, beda kayak geser. Ini kalau ada sengkang gini tuh kita bisa ngeklaim ada dua kaki. Tapi kalau kondisinya buat torsi, itu cuma bisa kita anggap satu kaki. Karena sekali lagi ini kerjanya ini barengan ngelup, nggak bisa dianggap dua kaki. Ini karena kerjanya barengan sekali lagi. Kalau geser itu kerjanya sendiri, ini ketarik gitu kan. Kalau torsi itu ngelup jadi cuma satu kaki gitu ya, nggak bisa dihitung dua gitu. FYT yield strength ya kita tahu ya, F yield aja. N is number of stirrup intercepted by torsional crack. Jadi jumlah stirrup yang kepotong sepanjang retak diagonalnya itu tadi, retak torsinya itu tadi. Jadi bisa kita hitung pakai Y0 kotangen theta per S. Sehingga inilah jadinya di akhir ya AT kali F yield kali Y0 kotangen per S. Nah gini jadi sepanjang krek itu berapa jumlah sengkang yang kepotong. Jadi ya ini jadi Y0 kotangen theta nih dibagi S dia akan maksudnya adalah N gitu. Ini sepanjang ini dibagi spasinya, nanti kita tahu berapa sengkang yang kepotong sepanjang krek. Ya gitu ya. Jadi coba dipahami gitu, nggak usah dihafalin. Ingat, cuma bisa one leg gitu ya. Mau nggak mau nih. Sehingga torsi 4 akan menjadi AT kali F yield kali Y0 X0 kotangen theta per 2S. The contribution of the horizontal walls T1, T2, dan T3, nah itu bisa kita tentuin kan identik ya, gitu aja. Nah, hingga akhirnya torsi itu kan penjumlahan dari semuanya itu kan. V2 kali lengan, V1 kali lengan, V4 kali lengan, V3 kali lengan gitu. Itu adalah inilah si tahanan torsi akibat stirap, akibat sengkang tertutup gitu. Lalu habis itu kita tahu X0 Y0 itu ada A0H sehingga ini adalah tahanan tahanan tulangan sengkang untuk nahan torsi. Ini adalah rumusnya nih tekannya gitu. Jadi kita udah turunin ya ini tadi ya. Jadi apa?
Coba dipahami gitu. Nah, itu tadi ngomongin si torsi. Sekarang gimana efek tulangan longitudinal? Ya, jadi selain sengkang, torsi itu bisa dilawan pakai tulangan longitudinal gitu. Jadi inilah tadi sengkang, pokoknya ini ya, segini tahanan sengkang untuk torsi gitu ya. Nah, ini buat yang tulangan longitudinal ya. Kalau sengkang itu tulangan transversal ya. Kalau kalau longitudinal tuh ya yang memanjang mengikuti as dari penampangnya. Jadi normalnya biasanya kita buat nahan lentur nih tulang longitudinal. Tapi kalau ada torsi itu juga kita bisa menambahkan tulangan longitudinal gitu. As shown in figure 8.1-10a and B, the horizontal component of compression in the struts in the vertical wall must be equilibrated by an axial tensile force delta N4. Oke, jadi ini kan apa mau retak ya diagonal nih kan. Itu kalau kita apa uraikan gitu kan jadi F4 kotangen theta. Ya oke, jadi kalau ada tulangan longitudinal gitu ya, untuk satu sisi, misalkan sisi kanan gitu ya. Nah, dia ngasih tahanan delta N4/2. Ya, jadi kalau misalkan ada tulangan longitudinal, nah ini tuh kayak bisa ngasih ini loh, delta N4 gitu. Kan mau crack ya, mau crack gedenya theta gitu, itu bisa kita uraikan jadi V4 kotangen theta gitu ya, yang ya sama ini gitu. Ini adalah V4 per sin theta. Based on the assumed uniform distribution of shear flow around the perimeter of the member, the diagonal stresses in the struts must be uniformly distributed, resulting in a line of action of the resultant axial force that coincides with the mid-height of the wall. Referring to figure 8.1-10b, the total contribution of the right-hand vertical wall to the change in axial force of the member due to the presence of torsion is, nah jadi delta N4 adalah V4 kotangen theta. Delta N4 ini ya, itu adalah V04 kotangen theta gitu kan. Ya itu udah harus satu sisi ya. Jadi kan satu sisi kan nggak cuma atas tapi atas sama bawah. Jadi ya delta N4 itu ya segini gitu. Kayak gini kan sehingga V4 itu kita tahu tadi ya AT kali FYT kali Y0 per S dikali kotangan kuadrat theta. Summing over all four sides karena ada 4 sisi tuh. The total increase in axial force for the member is delta N sama dengan sigma I dari 1 sampai 4 delta NI AT kali itu adalah AT kali F yield T per S 2 kali X0 plus Y0 kotangen kuadrat theta sama dengan delta N sama dengan AT F yield PH perimeter nih ya per S kotangen theta kuadrat where PH is the perimeter of the center line of the closed stirrups. Longitudinal reinforcement must be provided to carry the added axial forces delta N. Nah, jadi itu eh, harus kita sediakan tulang longitudinal gara-gara ada tambahan gaya aksial delta N. If that still is designed to yield, then AL kali F yield sama dengan AT F yield
PH per S kotangen kuadrat theta. Ya, ini jadinya ini kan gaya yang mau kita lawan kan. Nah, ini kan jadinya gaya sama dengan gaya. Jadi ini kan luasan dikalikan tegangan leleh dari tulangan longitudinal kita gitu. Jadi AL tuh luasan tulangan longitudinal dikalikan gaya kalau leleh gitu kan. Dikalikan tegangan kalau leleh kan jadi gaya gitu. Sama dengan ini yang dibutuhkan. Solve for AL to obtain. AL berarti dipindah ruas ya. AL sama dengan AT per S. PH dikalikan F yield T per F yield kotangen kuadrat theta. Where AL is total area of longitudinal reinforcement to resist torsion. Finally, S, Tn sama dengan 2A0H AT F yield T per S kotangen theta. Nah, ini adalah ini kan, ini tadi kita udah apa? Udah nurunin untuk sengkangnya gitu, tahanan torsi yang dikasih sengkang. Nah, itu segitu gitu. Nah, ini kan kita masukin ke rumus kita. Ini kita ganti dulu bentuknya ya. Ini adalah ini berarti kan kita ganti dulu bentuknya. Berarti AT kali F yield T, jadi F yield transversal ya. A, AT, A transversal dikalikan F yield transversal sama dengan TN kali S per 2A0H AT F yield transversal kotang theta. Ini cuma ganti ruas aja dari sini. Lalu kita substitusikan AT F yield T ke equation yang ini ya. Ini itu jadinya AL sama dengan 1 per S PH dikali 1 per F yield kotangen kuadrat theta dikali TN kali S per 2A0H AT F yield T kotangen theta. Dan akhirnya TN akan kita dapatkan 2A0H kali ALF yield per PH tangan theta. Nah, jadi ini adalah TN yang bisa diberikan oleh tulangan longitudinal gitu. Inilah rumusnya. Oke, nah jadi kita catat ya, ini adalah TN dari tulangan longitudinal. Ini adalah TN dari tulangan transversal. Oke, ya oke. Jadi kita udah turunin kalau kita pasang sengkang TN-nya berapa gitu kan ya. Kalau kita pasang tulangan longitudinal TN-nya berapa. Nah, jangan lupa ada shear gitu ya. Jadi torsi ini bekerja barengan sama geser. Members are rarely subjected to torsion alone. The prevalent situation is that of a beam subject to the usual flexural moments and shear forces, which in addition must resist torsional moment. Basic shear and torsion stresses in reinforced concrete member. Using the usual representation for reinforced concrete, the nominal shear stress caused by an applied shear force V is, kita tahu ya, tahu akibat geser, coba buka lagi slide minggu lalu tuh, tegangan geser akibat gaya geser itu tuh V per BW kali D. While using the concept of thin wall tube, the shear stress caused by torsion would be, nah ini tegangan geser akibat torsi itu tuh T sama dengan 2A0 kali T. Ini kita tadi udah ya. Nah ini nih, T sama dengan 2A0 T, tahu sama dengan T per 2A0 T. Nah itu tegangan geser. Jadi tegangan geser akibat geser sama tegangan geser akibat torsi gitu kan, itu bikin tegangan geser. Jadi kita ini harus dijumlahin. Nah ini nih, ini yang tadi jangan apa apa torsi sama geser agak beda dikit arahnya, itu maksudnya ini gitu.
superposition of shear and torsion stresses in a hollow section. As shown in figure 8.1 strip 11, for hollow sections, these stresses are directly additive, jadi ditambahkan ya, on one side of the member. Thus, for a cracked concrete cross section with A0 sama dengan 0,85 A0H dan T sama dengan A0H per PH. The maximum shear stress can be expressed as tau sama dengan tau gara-gara geser ditambah tau gara-gara torsion. Berarti V per BW kali D ditambah T kali PH per 1,7 A0 H kuadrat. Nah, jadi ceritanya itu kalau kita punya penampang gitu ya, kan gaya geser ke sana ya. Jadi gaya geser dibagi BW kali D ini kan jadi kegeser gitu ya. Kegeser ke bawah semua kan gaya geser tuh gitu arahnya. Beda sama torsi kan. Torsi itu kan ngelup kayak gini. Jadi bagian kirinya dia ke bawah, bagian kanannya dia ke atas. Jadi kita harus menjumlahkan gitu ceritanya. Memang di bagian kiri makin apa menjumlahkan kan ini ke bawah ini juga ke bawah, bagian kanannya menghilangkan memang gitu. For a member with a solid section, nah sekarang kita yang solid ya. Jadi ini ceritanya kalau ini tuh kalau ceritanya hollow, jadi ada bolong di tengah, gitu kan? Jadi yang ini menghilangkan, yang ini menambahkan, gitu kan? Nah, kalau misalkan solid section di mana sebenarnya tidak bolong, gitu kan? Figure 8.1 strip 12. Tau is Tau is predominantly distributed around the perimeter, as represented by the hollow tube analogy, but the full cross-section contributes to carrying tau V. Nah, jadi eh, akibat ini nggak ada bolongnya ya, nggak ada bolongnya. Gaya geser itu, eh, nggak ada bolongnya ya, jadi gaya geser ke sini nih, kegeser semua nih. Ini bikin tahu tahu kan, gaya tegangan geser kan, bikin tegangan geser. Nah, kalau torsi, walaupun dia nggak bolong nih ya, kan tadi kita udah bahas ya, di tengah-tengah tuh emang paling gabut. Jadi seolah-olah tuh memang terjadi apa seolah-olah cup yang kejadian. Padahal ini sekali lagi ini nggak bolong ya, cuma memang kalau nahan torsi itu seolah-olah tuh walaupun dia nggak bolong di tengah-tengah, lagi pula di tengah-tengah memang gabut gitu ya. Jadi seolah-olah jadi kayak gini apa cup juga gitu. Comparison with experimental result show that equation above for a hollow section is somewhat over-conservative for solid sections, and that a better representation for maximum shear stress is provided by the square root of the sum of the squares SRSS of the nominal shear stress. Nah, jadi taunya itu pakai akar kuadrat dari apa kuadrat gitu ya, penjumlahan akar kuadrat dari kuadratnya gitu. Jadi ternyata ya tahu tuh nggak cuma ditambahin jadi ini tambah ini misalkan itu nggak gitu, tapi eh, tahu akibat geser dikuadratin ditambah tahu akibat torsi dikuadratin lalu diakar. Nah, itulah tahu yang kita ambil angkanya gitu. Nah, inilah pembatasan gitu ya, tegangan geser. Jadi kalau misalkan tegangan geser yang kejadian ternyata lebih besar dari batasan ini, berarti bisa jadi penampang teman-teman tuh kekecilan gitu loh. Best
largely on empirical observation, the width of diagonal cracks caused by combined shear and torsion under surface loads can be limited by limiting the calculated shear stress under factor shear and torsion. In accordance with SCI Code 22.7.7.1, shear stresses could be limited to the following values. For hollow section, VU per BWD ditambah TU PH per 1,7A0H kuadrat harus kurang dari VC per BWD ditambah 0,66 akar FC prime. Untuk yang hollow ya, untuk yang berlubang ditambahin aja kayak gini, harus kurang dari batasan ini. Nah, kalau untuk yang solid, ini tadi ya, ini kan untuk yang hollow. Nah, ini untuk yang solid, itu si taunya itu harus kurang dari batas yang ini, gitu aja. Jadi ini adalah batasan tegangan geser yang boleh kejadian. Ya, sekali lagi, kalau lewat dari batasan itu berarti mungkin penampang teman-teman kekecilan. Harus digedein. Nah, inilah tujuan dari desain torsi kita. Jadi sebenarnya sepanjang satu slide itu adalah menargetkan ini ya. Nah, tadi udah banyak yang dibahas, ngitung TN dari tulangan sengkang, ngitung TN dari tulangan longitudinal, gitu kan. Terus jangan lupa ada batasan tegangan geser, gitu ya. Ini pokoknya ini harus dicek ini. Kalau misalkan ini lewat berarti harus digedein, gitu ya. Nah, kalau misalkan itu udah oke, ya udah ini aja nih target kita. Jadi musuh kita harus kurang dari VTN. Nah, musuh ingat lagi ya, ada bisa didiskon sama enggak. Jadi kalau torsi eh, kesetimbangan nggak boleh didiskon ya, harus apa adanya sesuai gaya dalam torsi. Tetapi kalau torsi kompatibilitas boleh didiskon sampai PTCR ya. Itu. Terus jangan lupa ini pi-nya pakai 0,75, jangan 0,9. Karena baik torsi, geser itu brittle, kita nggak suka itu sehingga kita pakai pi 0,75. Bandingin sama lentur yang kita pakai pi-nya bisa sampai 0,9 gitu. Karena kita suka kegagalan lentur itu ductile. In accordance with SCI Code 9.4.4.3, sections located less than a distance d from the face of a support may be designed for the same torsional moment TU as that computed at a distance d, recognizing the beneficial effects of support compression. However, if a concentrated torque is applied within this distance, the critical section must be taken at the face of the support. This provision parallel those used in shear design. Nah, ini tuh ingat lagi waktu di slide geser, kita tuh boleh ngambil VU itu nggak usah di as penampang gitu kan. Ini misalkan asnya, terus ini misalkan beamnya gitu kan. Biasanya diagram gesernya gini, misalkan ini kan paling gede ya. Tapi kita bisa ngambil sejarak D dari muka. Jadi ini misalkan ini D, eh ini D ya. Nah inilah si VU yang kita ambil. VU yang kita ambil segini. Jadi kan bisa didiskon tuh kayak gitu ya. Nah torsi juga gitu. Jadi bisa didiskon diambil dari momen gaya dalam torsi tapi sejarak D dari muka tumpuan gitu. Kecuali tapi ini ya tidak ada gaya terpusat sepanjang D baru boleh gitu ya. Kalau ada gaya di sini, nah ini nggak boleh ya, nggak boleh didiskon lagi. Nah, ada juga namanya threshold torsion. If the value of factor torsional moment TU is low enough, the effects of torsion may be neglected according to SCI Code 22.7.1. This lower limit is
V times the threshold torsion TTH which equals 25% of the cracking torch given by TTH sama dengan seperempat TCR. TCR kita tahu rumusnya ini ya tadi ya 0,33 lambda akar FC prime ACP kuadrat per PCP sehingga T threshold untuk solid section itu 0,083 lambda akar FC prime ACP kuadrat per PCP. Nah, jadi TU itu bisa aja tuh saking kecilnya gitu ya, saking ecek-eceknya TU itu boleh kita neglect ya. Jadi ada lagi nih ya, ada lagi apa aturan gitu. Kalau TU-nya itu kecil banget, ecek-ecek banget, di bawah T threshold itu boleh kita itu neglect torsinya gitu loh. Jadi kalau misalkan TU-nya itu berapa ya? 5 kilonewton meter misalkan. T threshold yang besarnya seperempat TCR gitu ya. Itu misalkan 10 misalkan. Kan 5 ini di bawah dari 10 ya, di bawah T threshold. Sehingga kita boleh neglect, tidak usah mendesain torsi gitu ya. Tapi kalau lebih ya harus didesain gitu ya. Jadi kalau TU kurang dari T threshold, kita boleh neglect slide ini sepanjang sepanjang kita desain slide inilah itu enggak itu udahlah kita abaikan saja gitu. Torsinya ecek-ecek kok gitu itu boleh. Tetapi kalau lebih ya ternyata lebih dari T threshold ya mau nggak mau harus kita desain ya torsinya mau nggak mau kita desain gitu. Oke. Nah, ya udah breakdown aja tadi ya sama apakah dia torsi apa namanya equilibrium atau dia torsi kompatibilitas. Kalau torsi kompatibilitas boleh kita diskon menjadi ini VTCR gitu ya. Tetapi kalau dia torsi equilibrium, torsi kesetimbangan tidak boleh didiskon ya, harus TU apa adanya gitu. Oke, ya. Jadi TU apa adanya ini tadi aja ya. Ambil TU di sejarak D dari tumpuan gitu loh. Nah, ini jadi kasus ini kan. Nah, lalu bandingin sama T threshold. Kalau dia kurang dari T threshold, berarti abaikan saja. Satu slide ini nggak usah kalian hiraukan. Ya udah, nggak perlu mempersiapkan torsi apa-apa gitu loh untuk penampang kita, untuk BIM kita itu nggak perlu kita siapkan tulangan torsi. Nah, tapi kalau ternyata lebih dari T threshold, mau nggak mau kita harus gunakan slide ini ya. Habis itu di breakdown apakah dia torsi kesetimbangan atau torsi kompatibilitas. Kalau torsi kompatibilitas bisa kita diskon sampai VTCR. Tetapi kalau torsi equilibrium mau nggak mau ya TU yang di sini ya. Gitu. Nggak ada diskon gitu. Nah, untuk yang hollow, batas T threshold-nya adalah 0,083 lambda akar FC prime AG kuadrat per PCP. Oke, jadi lambda di sini specified in ACI code 19242 and previously described with lambda sama dengan 0,85, 0,75 sama 1. Ya, ini pokoknya untuk beton normal mah 1 gitu ya. Tapi kalau sand lightweight 0,85, kalau all lightweight 0,75 gitu. ACI code provision for torsion design effective section before cracking. For T-beams, a portion of the overhanging flange contributes to the cracking torsional capacity and if reinforced with close stirrup to the torsional strength. Jadi ini kalau misalkan balok T ya, the overhanging flange shall be neglected in case where the parameter ACP kuadrat per PCP for solid section or
AG kuadrat per PCP for hollow section calculated for a beam with flange is less than that calculated for the same beam ignoring the flange. Yaitu jadi efek dari apa sih, kuping-kupingnya itu harus di neglect gitu ya, nggak harus diabaikan kalau parameter ini yang dihitung balok sebagai balok T itu kurang dari yang dihitung kalau kita mengabaikan flange-nya. Lebar efektif ini adalah lebar efektif yang boleh kita klaim gitu ya untuk perhitungan torsinya. Nah, angka ini tuh, jadi ini adalah daerah sayap yang bisa kita klaim ya. Angka ini itu berbeda sama waktu kita ngitung balak T buat lentur. Jadi memang peraturan tuh apa ya, segini kalau buat ngitung A doang gitu loh. Segitu kalau ngitung B doang gitu gitu. Jadi kalau untuk hitung torsi, kita harus pakai acuan ini gitu ya. Coba saya tampilkan lagi ya, kalau yang kita ngitung balok T buat lentur. Nah, ini kalau ngitung balok T buat lentur ya. Ingat-ingat ya, ini kan HW kurang dari 4 HF. Yang ini BW ditambah 2 HW sama BW tambah 8 HF. Jadi ini 2 HW, 8 HF, 4 HF. Coba kita bandingin sama yang balok T, balok L waktu ngitung lentur. Beda nih. Nih ya, waktu kita ngitung lentur, di sini di sini 6 HF ya. Tuh, jadi ya ini rumusnya aja beda gitu loh. Jadi hati-hati waktu ngeklaim waktu ngeklaim apa kuping buat ngitung lentur sama waktu ngeklaim kuping buat ngitung torsi gitu sih. Ya, gitu ya. Pokoknya hati-hati tuh. After torsional cracking, the applied torque is resisted by the portion of the section represented by A0 H, the area enclosed by the center line of the outermost closed transfer torsional reinforcement. For rectangular box and T section, A0 H is illustrated in figure 822 below. Nah, jadi jangan lupa kalau torsi itu harus yang boleh diklaim ya itu yang punya sekang tertutup. Jadi kalau misalkan teman-teman punya balok T, tapi sengkangnya cuma kayak gini, A0H itu harus dihitung di yang terlingkupi sengkangnya doang gitu. Tapi kalau dikasih sengkang lagi tertutup yang buat di flange-nya ya, di kupingnya gitu, ya lebih luas ya A0H-nya. Jadi ini ya hati-hati. Stirrup for torsion can be determined for following relation. AT sama dengan TU kali S per 2V A0 F yield T kotangan theta. According to SCI code 22761, the angle theta may assume any value between N60 degree with a value of theta 45 degree suggested. The reinforcement provided for torsion must be combined with that required for shear based on the typical two-leg strip. Typical two-leg stirrup. This may be expressed as jadi ini itu adalah dari rumus TN lalu dipindah ruas. Ini ya, ini nih atau yang ini ya. Kita nurunin dari sini sih. Nah, TN-nya ini kita comot tuh. Nah, jadi kan eh,
TU harus kurang dari VTN gitu kan. Lalu TN itu tadi kita masukin. Nah, lalu kita pindah ruas, jadinya kayak gini gitu ya. Nah, kita tahu sengkang sama torsi itu kerjanya barengan. Jadi, ini adalah interaksi antara sengkangnya torsi sama sengkangnya geser gitu. Itu adalah kayak gini. Ini kelihatan ya, karena torsi itu cuma dihitung satu kaki, jadi di sini dikali dua nih. Nah, sedangkan ini kita udah ngitung dua kaki gitu. Jadi kenapa rumusnya kayak gini ya? AV per S ditambah 2 AT per S. Kenapa nggak langsung aja sengkang geser per S ditambah sengkang torsi per S gitu loh. Nah, ini dikali dua karena sekali lagi kalau kita ngitung torsi itu kakinya satu. Jadi ini dikali dua kayak gini. Ini adalah interaksi A per S gitu. Akibat geser dan torsi. Nah, terus ada maksimum spasi. S maksimum itu adalah minimum dari pH per 8 atau 300 mili. Dan juga ada AV per 2T minimumnya tuh. Itu adalah 0,062 akar Fc prime BW kali S per F yield. Harus lebih besar dari 0,35 BW kali S per F yield T. Nah, jadi pokoknya nanti apa ini nih, ya ini nanti kan dapat gitu ya. S-nya ini, S-nya, ya ini S-nya di sini nih, harus kurang dari ini. Terus AV, AV plus 2 AT-nya ya, di sini sama di sini nih, harus lebih besar dari ini. Cari yang maksimum gitu. Terus, kita tahu juga ya, kita bisa nambah tulangan longitudinal untuk torsi. AL namanya. The area of longitudinal bar reinforcement AL required to resist TN is given by AL sama dengan AT per S PH dikali F yield T per F yield kotangan kuadrat theta, where theta must have the same value used to calculate AT. The term AT per S should be taken as the value calculated, not modified based on minimum transverse steel requirements. Based on an evaluation of the performance of reinforced concrete beam torsional test specimen, SEI code 9.643 requires a minimum value of AL equal to the lesser 0,4 akar Fc prime ACP per F yield T dikurangi AT per S PH F yield T per F yield atau B 0,42 akar Fc prime ACP per F yield T kurangi 0,175 BW per F yield T ya. Kali PH kali F yield T per F yield. Nah, oke, jadi kalau ininya udah soft ya ini sih sebenarnya ini ya dan udah ini gitu kan udah dapet ya angka AT per S-nya ini kan udah dapet nih teman-teman. Nah, AT per S yang sama tuh masuk ke sini buat tahu butuh berapa tulangan longitudinal tambahannya gitu. Masukin ke rumus ini nanti kita tahu. Oh, ternyata butuh nambah 2D16 gitu misalkan. Gitu ya. Nah, tapi jangan lupa angkanya ini juga harus apa AL minimum ini harus lebih besar dari AL minimum yang di sini gitu. Designing a reinforced concrete flexural member for torsion involves a series of steps. The following sequence ensures that each is covered. Nah, jadi ini adalah step by step-nya. Satu, compute VU sama TU. When pertinent conditions are satisfied, VU and TU can be determined at distance D from the face support. Jangan lupa dia sejarak D dari muka tumbuhan kalau tidak ada gangguan di sepanjang D. Gangguan ini adalah gaya terpusat, terlalu eh, apapun gayanya gitu ya, terus nggak ada tarik gitu-gitu ya, itu boleh kita ambil sejarak D dari muka tumbuhan, tidak perlu nilai maksimum dari yang eh,
diagram gaya dalam kita, lalu yang di sentroidnya itu yang paling maksimum. Determine if the factor torque is less than P T threshold. Jadi udah dapet angkanya ya, TU sejarak D dari muka tumbuhan, kita bandingin sama threshold. Kalau dia kurang dari threshold, boleh kita neglect, tidak usah kita lanjutkan ke desain torsi. Tetapi kalau lebih dari T threshold, mau nggak mau kita harus lanjut. Ya ini ya. If so, torsion may be neglected. If not, proceed with the design. Note that in this step, portions of overhanging flange, as defined in figure 821, must be included in the calculation of ACP and PCP. Nah ini ya, ingat aja kalau mau klaim T, ya ini harus ngikutin tadi. Ya, B efektifnya ngikutin tadi dan juga A0 hanya harus yang terlingkupi sengkang. Nah, ini. If the torsion is compatibility torsion rather than equilibrium torsion, as described before, the maximum factor torque might be reduced to. Jadi kalau misalkan torsinya bisa didiskon ya compatibility, boleh kita turunin TU yang kita dapat tadi itu sampai ke PTCR. Nah, tetapi kalau equilibrium torsion cannot be adjusted. Lalu, check the shear stress in the section under combined torsion and shear using the following criteria. Jadi, tahunya ya tadi harus kurang dari batasan ini. Untuk yang hollow section dijumlahin aja, tapi untuk yang solid section pakai SRSS. Harus kurang dari batas. Kalau ternyata lebih berarti ukurannya kekecilan, harus digedein ya baloknya atau kolomnya. Lanjut, calculate the required transverse reinforcement for torsion using following relation. AT sama dengan TU per S per 2 VA0 FU kotangan theta. Nah ini jadi kita lanjut ya kalau misalkan butuh torsi, jadi kita harus tahu nih AT-nya butuh berapa kan. Ini tuh pindah ruas aja dari TU kurang dari VTN. Itu aja ya, jangan bingung. Jadi rumusnya ini. Nah, terus udah dapet ya angkanya. Nah, kita udah dapet juga AV per S dari analisis gesernya kan. Kita dapat AV per S dari analisis geser. Nah, kita jumlahin sama yang dapat dari sini ya. Ini kan udah ruas aja ya masuk ke sini. Inilah jadi interaksi geser dan juga torsi. Nah, terus jangan lupa ada S maksimum. S maksimum itu adalah minimum pH per 8 sama 300. AV per 2 AT minimumnya itu eh eh maksim ya. Itu ada minimumnya itu adalah maksimum dari 0,062 akar Fc prime BWS per FUT sama 0,35 BWS per FUT. Terus spasinya juga ada S minimum, itu adalah minimum dari AV plus 2 AT FU T per 0,062 akar Fc prime BW sama AV plus 2 AT FU T per 0,35 BW. Oke, nah ya udah berarti kalau udah ini oke ini oke ini oke ini oke ya udah berarti AT per S-nya dikunci udah bener ya oke. Terus kita menentukan kapan butuh tulangan longitudinal gitu. Nah ini tadi hasil AT per S desain kita, tinggal kita masukin aja nanti kita tahu butuh AL berapa. AL yang di sini harus lebih besar dari AL minimum gitu aja. Nah, sini ada tambahan-tambahan. Spacing of the longitudinal bar should not exceed 300 mili. Jadi spasi dari tulangan longitudinal apa? Jangan melebihi 300 ya.
They should be distributed around the perimeter of the cross-section to control cracking and to ensure that the centroid of the additional longitudinal reinforcement for torsion should approximately coincide with the centroid of the section. The bar shall have a diameter at least 0,042 kali transfer reinforcement spacing, spasi tulangan transversal, dan tidak kurang dari 10 mili. At least one longitudinal bar must be placed at each corner of the stirrup. Careful attention must be paid to the anchorage of longitudinal torsional reinforcement so that it is able to develop its yield strength at the face of the supporting columns, where torsional moments are often maximum. Nah, jadi ini tuh aturan-aturan buat ngasih tulangan longitudinal gara-gara torsi. Jadi spasinya tidak boleh lebih dari 300, terus harus didistribusikan sepanjang perimeter gitu ya. Jadi makanya kalau gini nih, perimeter tuh ya di sini ya kita tahu ya ada tulangan longitudinal juga. Nah, di sini juga boleh karena itu termasuk perimeternya si torsi gitu. Jadi ya di sini kalau misalkan dibutuhkan gitu. Nah, ini tulangan torsi pasangnya di perimeter-perimeter gitu. Jangan pasang di tengah-tengah karena gabut ya. Sekali lagi ya, gabut ya. Jangan pasang di sini. Terus juga diameternya jangan kekecilan, paling enggak 0,042 dikali tulangan transversalnya dan juga tidak kurang dari 10. Paling enggak ada apa satu tulangan longitudinal di ujung-ujungnya dan ini biasanya juga pasti ada sih buat tulangan longitudinalnya untuk momennya. Ya ini encourage-nya juga perlu diperhatikan gitu, harus menerus sih sebenarnya ya kalau lebih baik lagi. Ya, ya ini terkait detailingnya gitu. Oke, jadi seperti itu desain desain torsi. Jadi memang ini step by stepnya ya. Dari nah dari sini step by stepnya gitu. Tetapi sebelum ke step by step tadi udah dibahas dikit-dikit gitu loh. Jadi thresholdnya dibahas, kapan nentuin TU-nya gitu-gitu ya. ACP, PCP itu apa gitu. Nah ini sebelum masuk ke step by step ini gitu. Ya, oke, seperti itu.